Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Nurama, NIM 2002354, Prodi Pendidikan Sentra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konversi nilai array di aplikasi DIP C++, guna untuk memenuhi tugas pengantar coding. Nah, untuk pertama kalinya, saya akan menjelaskan fungsi include terlebih dahulu. Include ini berfungsi sebagai mendeklarasikan preheader. Namun dalam aplikasi DIP C++, di sini include diiringi oleh conio.h. Nah, include conio.h ini berfungsi sebagai menampilkan hasil akhir pada program yang akan kita buat. Di sini saya juga menggunakan include studio.h yang berfungsi sebagai standar input-output leader yang digunakan sebagai standar input-output yang berguna untuk fungsi keluaran. Nah, sekarang kita enter. Kita iringi dengan fungsi main. Fungsi main itu sendiri berfungsi sebagai titik awal akhir eksekusi program. Nah, fungsi main diikuti dengan kurung kurawal. Kurung kurawal ini merupakan tubuh fungsi atau batuan daerah lingkungan dari fungsi yang akan kita buat. Nah, kita enter lagi. Kita bikin keluaran in nilai. Nah, in itu sendiri integer yang berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat. Nah, di sini kita gunakan in nilai 15. Tidak lupa kita iringi dengan tanda titik koma di belakangnya. Tanda titik koma ini tidak boleh tertinggal dengan fungsinya sebagai terminator percobaan akhir dari sebuah pernyataan yang akan kita buat. Nah, kita enter. Selanjutnya kita gunakan char. Nah, fungsi char itu sendiri menampung satu digit karakter yang kita gunakan, baik itu huruf maupun angka. Nah, di sini kita menggunakan char huruf 15. Seperti yang di atas, kita menggunakan char huruf 15 dan tidak lupa kita iringi dengan titik koma di belakangnya. Nah, selanjutnya ada in i. In ini seperti yang saya jelaskan tadi, integer yang berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat. Tidak lupa pula kita iringi dengan tanda titik koma di belakangnya. Selanjutnya kita enter. Kita iringi dengan for. Fungsi for. Fungsi for itu sendiri adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat menyertai berapa kali pengulangan yang akan terjadi, yang diikuti dengan 3 ekspresi di dalam kurung ini. Setiap ekspresi ini ditandai dengan tanda titik koma. Nah, yang berfungsi sebagai untuk penentu jalannya pengulangan yang masing-masing peranannya yang berbeda-beda. Kita enter. Kita buat kurung kurawal baru yang berfungsi sebagai
tubuh fungsi tadi untuk membuat pernyataan baru. Nah, kita enter lagi, kita gunakan printf. Nah, tanda printf itu sendiri berfungsi untuk menampilkan output fungsi yang diiringi dengan pernyataan. Nah, di dalam kurung pernyataan kita menggunakan tanda petik 2. Nah, lalu kita masukkan pernyataan yang akan kita buat. Seperti saya, masukkan nilai mahasiswa ke persen D. Nah, di sini kita gunakan persen D. Persen D itu sendiri berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal, diiringi dengan tanda garis miring N. Garis miring N ini berfungsi sebagai garis baru, diiringi dengan tanda titik 2 di belakangnya. Diiringi dengan tanda titik 2 di belakangnya, ditutup dengan tanda petik, juga diiringi dengan tanda titik, koma di belakangnya sebagai tanda terminator pernyataan akhir. Nah, kita enter, kita masukkan scanf. Scanf itu sendiri berfungsi untuk mengambil input, hampir sama dengan printf, tetapi scanf berfungsi mengambil input. Nah, kita masukkan pernyataannya seperti persen D yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Nah, kita gunakan tanda dan nilai sebagai pernyataannya, persen D, dan kita gunakan tanda dan nilai sebagai pernyataannya, dan tidak lupa juga kita titik koma di belakangnya, dan kita tutup kurung kurawal sebagai tubuh fungsi tadi. Kita enter, kita masukkan nilai for seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu for berfungsi sebagai pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat, menyertai berapa kali pengulangan yang akan terjadi. Nah, for ini diikuti dengan 3 ekspresi ini, 1, 2, 3. Di dalam kurung ini setiap ekspresinya ditandai dengan ada tanda titik koma, yaitu fungsinya sebagai penentu jalannya pengulangan yang masing-masing peranannya berbeda-beda. Nah, terus selanjutnya kita tutup dengan tubuh fungsi, yaitu sebagai tanda kurung kurawal tadi. Selanjutnya kita enter lagi, kita gunakan if. Nah, di sini if berfungsi sebagai sebuah tanda pernyataan penyeleksian yang mencari nilai kebenaran. Nah, kita masukkan nilai pernyataannya dengan jangan lupa tanda kurungnya. Nah, nilai pernyataannya adalah nilai I besar dari 81 dan nilai I kecil sama dengan 100. Dan tanda dan 2 ini
ini berfungsi untuk menghasilkan satu dari output yang kita masukkan. Nah, dari operan yang kita masukkan tadi, yaitu kedua nilai ini dan ini, di bawahnya kita masukkan huruf I berupa A, tidak lupa tanda petik antara A itu dan juga tanda titik koma di belakangnya. Dan selanjutnya ada else if. Nah, else if ini berfungsi sebagai penyelesaian kondisi yang kita inginkan. Penyelesaian yang kita inginkan ini hampir sama dengan if. Nah, di sini kita masukkan nilai pernyataannya, yaitu nilai I besar sama dengan 71 dan nilai I kurang sama dengan 80. Lalu ada operan dari kedua nilai tersebut, ada huruf I sama dengan huruf I berupa tanda petik B dan tanda petik, dan tidak lupa pula tanda titik koma di belakangnya, karena ini sebagai tanda terima terakhir dari sebuah pernyataannya. Lalu selanjutnya sama, yaitu else if, nilai pernyataannya nilai I besar sama dengan 56 dan nilai I kurang sama dengan 70, dan operannya huruf I berupa C dan tanda titik koma di belakangnya. Lalu else if pernyataannya nilai I besar sama dengan 41 dan nilai I kurang sama dengan 55. Dan huruf di bawahnya warnanya yaitu huruf I berupa D dan tanda titik koma di belakangnya. Lalu else dan huruf yaitu huruf I berupa E tanda petik di belakangnya. Nah, ini kurung kurawal, yaitu sebagai tubuh fungsi atau batuan daerah lingkungan dari fungsi yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masukkan for. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat menyertai berapa kali pengulangan yang akan terjadi. Nah, ini yang diikuti dengan 3 ekspresinya tadi, ditandai dengan adanya tanda titik koma yang fungsinya itu untuk penentu jalannya pengulangan yang masing-masing peranannya yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masukkan printf. Yang berfungsi sebagai menampilkan output fungsi yang diiringi pernyataannya. Ini pernyataannya itu nilai mahasiswa ke persen D dan nilai huruf sama dengan persen C. Nah, nilai huruf sama dengan persen C ini digunakan untuk menampilkan karakter yang kita masukkan. Nah,
Setelah kita masukkan, kita masukkan I tambah 1. Lalu nilai I, lalu ada huruf I dan tanda titik koma di belakangnya. Dan selanjutnya ada get, atau kita masukkan fungsi get. Nah, fungsi get ini sendiri yaitu untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakternya menahan layar sebelum ditutup. Dan jangan lupa tanda titik koma di belakangnya, karena itu sebagai tubuh fungsi. Salah, maksud saya itu sebagai terminator akhir dari sebuah pernyataan. Lalu terakhir ada kurung kurawal yang berarti sebagai tubuh fungsi. Lalu program ini kita compile untuk mengetahui kesalahan atau adanya error dalam program yang akan kita buat. Kita compile. Ternyata compile-nya finish, tidak ada error yang ada di dalam program ini. Lalu kita running. Nah, di running ini kita disuruh untuk memasukkan nilai. Terserah kita untuk memasukkan nilai berapa. Baiklah, di sini saya akan memasukkan nilai dari angka 60, lalu ke 65, 70, 75, 80, 90, 85, 90, 95, 97, dan 100. Lalu saya turun ke 89, 87, ada 90, dan ada 78, dan terakhir ada angka 99. Dan inilah hasil dari program yang saya buat tadi, yaitu ada nilai mahasiswa ke-1 sampai ke-15, dan nilai hurufnya sudah dijelaskan. Baiklah, sekian konversi nilai array penjelasan coding saya. Apabila penjelasan saya kurang jelas, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.